Siang ini Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak hanya Panglima TNI, Presiden Joko Widodo juga melantik Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan untuk mengetahui proses pelantikan Panglima TNI dan Kasat, sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Teddy, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait pelantikan Panglima TNI di Istana hari ini? Selamat siang Taufik, betul sekali. Ini yang dinanti-nantikan publik akhirnya sudah terjawab. Dan memang yang menjadi sorotan publik beberapa pekan belakangan ini kapan sebenarnya Presiden Joko Widodo akan melakukan pelantikan Panglima TNI, mengingat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang sudah memasuki masa pensiunnya di bulan November 2021 hari ini. Dan kalau kita flashback ke belakang, Taufik, kita lihat pada 11 November lalu dan 16 November kemarin, sebenarnya Joko Widodo beberapa kali sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, atau tepatnya pekan ini atau hari ini, Presiden Joko Widodo akan melakukan pelantikan Panglima TNI yang baru. Dan selain Panglima TNI, ada beberapa pejabat negara yang juga dilantik pada hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta yang dimulai pada pukul 13.35 siang tadi. Selain Andika Perkasa yang menjadi Panglima TNI yang baru, menggeser posisi atau menggantikan posisi dari Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Presiden Joko Widodo juga melantik Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, menggeser posisi dari Andika Perkasa yang hari ini dilantik sebagai Panglima TNI. Dan selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala BNPB juga diganti posisinya. Sebelumnya dijabat oleh Majen TNI Ganip Warsito. Per hari ini 17 November 2021, Presiden melantik Majen TNI Surharyanto sebagai Kepala BNPB yang baru. Dan kalau tadi melihat beberapa tamu undangan yang hadir memang dilaksanakan secara terbatas. Saya tadi melihat atau memang tadi publik melihat ada beberapa pejabat negara yang hadir seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR Puan Maharani, kemudian juga ada Kapolri dan juga para Kepala Staf Angkatan, dan juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dan sedikit mereview perjalanan karir dari Andika Perkasa yang dilantik sebagai Panglima TNI hari ini. Taufik, kita tahu bahwa tahun ini Andika Perkasa tepatnya 21 Desember nanti ini akan berusia 57 tahun. Kalau boleh dibilang juga pelantikannya sebagai Panglima TNI yang baru ini bisa diartikan juga sebenarnya sebagai kado untuk Andika Perkasa, karena di bulan yang akan datang, tepatnya bulan Desember atau di tahun ini, 21 Desember nanti Andika Perkasa akan masuk di usianya yang ke-57 tahun. Andika Perkasa lulus dari Akademi Militer pada tahun 1987, sebelumnya menjabat sebagai Kasat dan dijabat oleh Andika selama 4 tahun dari tahun 2018. Sebelum sebagai Kasat, Andika juga pernah menjabat sebagai Pangkostrat, kemudian Komandan Diklat TNI Angkatan Darat, dan juga Pangdam 12 Tanjung Pura, Komandan Pas Pampres selama 2 tahun dari 2014 hingga 2016, dan juga Kadispen AD dari 2013 hingga 2014. Sementara sedikit mereview perjalanan karir dari Dudung Abdurrahman yang juga dilantik hari ini. Kalau saya melihat biodata diri dari Dudung Abdurrahman, ini lahir pada 11 November tahun 1965, dan tahun ini atau 2 hari dari hari ini akan masuk usianya ke 56 tahun. Ini juga boleh dibilang bahwa ini kado buat Dudung Abdurrahman, naik jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari sebelumnya sebagai Pangkostrat, lulusan Akmil tahun 1988 dan menjabat sebagai Pangkostrat sejak 20 Mei 2021. Juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya tahun 2020 hingga 2021 dan juga Gubernur Akmil, serta Waka Asintel Teritorial Kasat tahun 2017-2018. Tadi diumumkan juga dalam pelantikan
Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, bahwa dalam pelantikan tadi pemerintah juga memberikan kenaikan pangkat selain kenaikan jabatan sebagai Kasat. Dudung Abdurrahman juga menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI. Dan sedikit juga mereview atau melihat perjalanan karir dari Kepala BNPB yang baru ini, yakni Maijen TNI Suharyanto, yang lahir pada 8 September 1967. Tahun ini berusia 54 tahun, menggantikan posisi dari Maijen TNI Ganip Warsito, yang kalau memang dilihat dari masa tugasnya yang memang tidak lama, Ganip Warsito menjabat sebagai Kepala BNPB di bulan Mei tahun ini dan harus berakhir di bulan November tahun ini juga, karena Ganip Warsito kalau dilihat dari biota diri kelahirannya, lahir pada 23 November tahun 1963, artinya tahun ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TNI bahwa perwira tinggi ini perwira TNI hanya bisa menjabat hingga usianya 58 tahun. Dan sedikit Taufik saya tambahkan, setelah pelantikan Panglima ini, besok hari, tepatnya hari Kamis, akan dilakukan serah terima jabatan dari Panglima TNI yang lama, yakni Marsikal Hadi Cahyanto, kepada Panglima TNI yang baru, Jenderal TNI Andika Perkasa, di Mabes TNI Cilangkap. Sementara satu hari setelahnya atau di hari Jumat, ini akan dilakukan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dari Andika Perkasa ke Dudung Abdurrahman di Markas Besar TNI AD di Jakarta. Baik, Taufik. Baik, Teddy Zuhari, terima kasih atas laporan Anda. Teddy melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.